Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukri la haula wa quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Gajani TV yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur, mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipercaya untuk meramaikan dunia ini, meramaikan tempat ibadah dengan sholat, zikir, kajian Quran, iktikaf, silaturahmi, dan banyak lagi kegiatan yang bisa kita jalankan di tempat ibadah yang mulia ini. Kali ini pemirsa akan saya ajak untuk mengkaji tentang bagaimana tidur yang sehat. Kebutuhan manusia atau nafsu manusia yang terbesar, salah satunya adalah tidur. Jadi kalau tidur itu meskipun mulai bayi sampai tua sudah tidur tiap hari, besok masih pingin tidur lagi, dan kalau tidur tidak mudah bangun. Itu nafsu tidur itu luar biasa. Ada yang membuat rentang lamanya tidur itu, yang cukup itu berapa. Ada yang 8 jam itu baru tidurnya tuh cukup, tidak ngantuk lagi. Ada yang kelamaan 8 jam. Kalau 8 jam tidur berarti melek kita tinggal 16. Dikurangi kesibukan bisa habis ya untuk pekerja. Ada yang pakai patokan, tidak 8 jam, 6 jam. Ada yang lebih sedikit lagi. Dan saya pernah menemukan ada orang tidurnya itu hanya 1 jam. Enggak ngantuk, Pak? Enggak. Kok bisa? Bisa. Ternyata orang-orang yang herbalis, makannya itu dari alam, segar, buah-buahan, sayur-sayur segar gitu, lebih fresh ya. Tidurnya lebih sedikit dan staminanya lebih kuat. Orang-orang yang berada di daratan Cina, Korea, Jepang, pekerjaannya lebih kuat. Jadi kalau ditulis tidurnya 8 jam, 6 jam itu, ya perkalian saja sebenarnya. Badannya sudah kuat. Karena dalam neuropsikologi itu ditemukan ternyata si tidur ini itu ada rentangannya. Ada yang 3 jam, ada 2 jam, ada 1,5 jam. Artinya apa? Sekali tidur sampai betul-betul tidurnya itu pulas, tidak mendengar lagi suara-suara. Mata kita dibukakin tidak lagi melihat. Itu ada yang 1,5 jam sudah puas, terus ngelilir. Nah, bangun. Begitu bangun, masih malam, tidur lagi. Berarti mulai lagi. Nah, itu rentang tidur. Ada yang rentangnya tidurnya tuh 3 jam. Artinya apa? Begitu pules, tidak dengar apa-apa lagi, dikasih sate tidak bau, katakanlah dikasih binatang yang menakutkan itu, dia tidak bereaksi. Dikitik-kitik ya mungkin tidak geli. Nah, ada yang sampai 3 jam tidur itu ya. Berarti setelah 3 jam dia akan bangun. Setelah bangun, kalau dia tidak gunakan untuk aktivitas, tidur lagi, ya 3 jam lagi baru bangun. Jadi kalau sampai dia butuh berapa tadi? 6 jam tidur, berarti 2 kali sebenarnya.
yang mestinya itu cukup sekali. Persoalannya adalah kita sendiri yang beranggapan, oh ini masih ngantuk, oh ini masih malam, masih banyak waktu. Orang-orang tertentu malam dipakai berkarya, beribadah, mengarang ini, mengarang itu. Katanya ide-ide waktu malam itu, wah yang turun itu cemerlang. Ide-ide yang brilian, betul-betul unik dan apa itu mendunia. Nah, pemirsa, kalau kita tidur itu sudah menetapkan jadwal itu jam 11 dan rentang kita tidur itu 3 jam, nanti berarti jam 2 kita bangun. Jam 12, jam 1, jam 2. Kalau jam 2 itu kita bangun misalnya kerusak miring kanan, miring kiri. Kemudian kita mulai sadar. Melihat, oh jam 2. Kalau waktu itu kita merasa, cukuplah aku sudah tidur jam 2. Maka akan bangun orang itu dipakai aktivitas. Tapi kalau merasa, oh masih jam 2, masih cukup saya tidur lagi. Subuh masih panjang. Akhirnya apa? Ya tidur lagi. Lah siapa sekarang yang membisik-bisik itu? Pak kita tidak ada program kan sekolah tentang bisikan dalam tidur, tidak pernah kita di training, tidak pernah. Anak TK, anak SD, SMP program ini tidak pernah. Nanti kalau kamu melek, setel ini programnya. Oh malam masih panjang. Oh tidur. Tidak pernah itu di sekolah kan, tidak pernah di training kan. Siapa itu yang bisik-bisikkan itu? Tiba-tiba kita itu seperti mendengar dan apa itu paham tentang bisikan itu. Oh masih malam, oh masih nyenyak tidurnya, tambah lagi. Nah ya seperti itu lah. Kalau Nabi mengingatkan loh itu bisikan dari setan, ya. Setan yang membisik-bisikkan, malam masih panjang, tidur lagi. Ya, silakan nanti dibuktikan. Bisikan itu dari siapa itu? Ya, kalau kita bisa melihat ya, bisa melihat. Kalau tidak melihat ya, kita percaya saja bahwa Nabi berkata benar. Gitu. Buktinya apa? Kita tidak pernah menyimpan memori training atau apapun bahwa malam masih panjang, belum pernah. Beda sama anak-anak bayi itu, balita itu. Jam 1:30 sudah bangun dan tidak tidur lagi. Pakai ngoceh, pakai apa itu ya. Bayi itu. Tidurnya misalnya jam 10. Nanti jam 1 bangun. Kadang sampai jam 3 bangun terus. Nah, itu fitrah itu. Fitrah sebagai manusia. Nah, fitrah sebagai manusia kenapa berubah begitu dewasa kok jadi apa? Tidak lagi apa bangunnya itu puas seperti bayi itu, melatih lidahnya, ngelatih ngomongnya, ngelatih visualnya, ngelatih otori tangan kakinya. Bapak ibunya mungkin tidur mendengkur bermimpi indah, ini bayinya berlatih sendiri ngoceh sana ngoceh sini, miring kiri miring kanan, itu bayi. Kalau bayi ini terus diberi kesempatan mengembangkan diri, dia akan sempurna itu. Tidur seperlunya, yang lain digunakan untuk beraktivitas, berkarya, beribadah. Tapi yang banyak apa? Bayi yang melek ini ditidurkan lagi. Bagaimana supaya bayi ini apa? Tidak perlu jaga, ditidurkan lagi. Dikasih susu, mimi. Ditutupi diururu, ya lama-lama merem lagi. Jadi banyak kita yang melatih bayi kita itu suka tidur. Jarang kita melatih bayi kita itu menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk berkarya, beribadah. Jarang. Bayi bisa melek malam, kita tidak bisa. Setelah jadi remaja tambah tidurnya itu telat, bangunnya tambah telat. Itu soal tidur. Lah puasa ini kita digembleng
supaya tidur kita itu apa? Sedikit. Tidur kita disedikitkan. Jadi ya sholat taraweh, malam ada sahur, ada tahajud, mungkin sholat tasbih, sholat taubat, ada baca Quran, sholat subuh, ya, full ibadah. Ya, memang manusia itu diciptakan Allah tujuan untuk ibadah. Laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu sudah didesain Allah itu untuk menyembah pada Allah. Bahkan kalau kita masih ingat sejarah turunnya sholat Isra Mi'raj, 50 waktu kita sholat sehari semalam. Jadi setiap setengah jam sekali kita sholat. Setengah jam lagi sholat, setengah jam lagi sholat. Ya kalau kita dulu terima ya mungkin tidak ada yang namanya pekerjaan macam-macam. Karena Allah langsung menyiapkan. Karena kita full ibadah di dunia ini, full menyembah Allah dengan sholat, tambah lagi zikir, tambah lagi yang lain. Ya. Tidak sempat bekerja. Allah yang nyiapi makanannya. Allah yang nyiapi makanannya. Seperti malaikat itu. Makanannya dari cahaya. Kalau kita makanannya sama dari cahaya, tapi cahaya sudah menjadi tanah, tanah menjadi tanaman, jadi buah-buahan, biji-bijian. Sudah berubah. Nah pemirsa, kita yang memang dirancang untuk selalu beribadah pada Allah ini, sementara kita ini banyak aktivitas. Bekerja, ada yang sekolah, ada yang ngurus rumah, ngurus keluarga, ngurus diri sendiri. Bagaimana kita bisa memenuhi apa? Misi, visi yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sebagai makhluk yang beribadah full kepada Allah. Gimana? Sholat kita sudah dikasih 5 waktu, tambah sunnah-sunnahnya, tambah duha, mungkin 8 rakaat, mungkin 4 rakaat, mungkin 12 rakaat. Mungkin selesai matahari terbit kita sholat sunnah isyraq, mungkin istiadah, mungkin sholat hajat, mungkin sholat sirrullah, supaya hati kita selalu dekat dengan Allah, selalu tergetar dengan cahaya ilahi, tidak melihat, mendengar, selalu terkait dengan, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin malamnya diisi dengan sholat tahajud, mungkin 2 rakaat, mungkin 4 rakaat, mungkin 8 rakaat, mungkin 12 rakaat. Witir mungkin 1 rakaat, mungkin 3 rakaat, mungkin 7 rakaat, mungkin 11 rakaat yang kuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 2 rakaat malam itu. 2 rakaat. Tapi 1 rakaatnya bukan main itu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, An-Nisa. Jadi 4 surat yang terpanjang itu hanya untuk 1 rakaat. Rukuknya bukan main indahnya. Karena waktu itu yang ikut sholat bersama Rasulullah hanya 1 orang. Rukuknya itu lamanya sama dengan berdirinya. Bayangkan baca tasbihnya berapa ratus itu. Terus. Setelah itu iktidal. Iktidal lamanya sama dengan rukuknya. Mau coba aja. Cari arek-arek. Setelah itu sujud. Sujudnya lamanya sama dengan berdirinya. Wah, luar biasa. Duduk dari sujud. Lamanya sama dengan sujudnya.
Luar biasa. 2 rakaat tapi habis semalam suntuk. Luar biasa. Itu 1 rakaatnya seperti itu. Dan bacaannya tartil. Artinya apa? Makhorijul hurufnya itu jelas semua. Indah. Betul-betul dinikmati. Ya, kelasnya seorang nabi dan rasul. Setiap bacaannya itu sambung dengan Allah. Ayat-ayatnya itu tidak hanya tertulis, tapi juga digelar, ya. Digelar itu, ayat-ayatnya. Lah yang jamaah hanya mendengar hafalan ayat itu. Dipikir, oh Al-Baqarah 1 rukuk mana? Terus 1 surat selesai. Dikira rukuknya ternyata lanjut sampai Ali Imran. Ali Imran dikira selesai rukuk, ternyata lanjut sampai An-Nisa. An-Nisa selesai dikira rukuk, ternyata lanjut sampai Al-Maidah. Waduh, bukan main. Kayaknya orang sekarang sih nggak mampu ya untuk mengikuti di belakang Rasulullah. Waktu itu hanya 1 orang. Nah pemirsa, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya tidur. Tapi tidur beliau itu tidak pernah lepas ruhnya itu ya. Tidak pernah lepas dari jasadnya. Artinya beliau itu sadar. Ini penglihatannya itu tertutup merem, tapi ruhnya itu sadar terus. Jadi tidurnya itu tidak sama dengan kita. Kalau kita tidur les itu sudah tidak ingat semuanya. Ruhnya bisa kemana-mana. Sehingga saking jauhnya kadang-kadang kalau dibangunkan lama tidak bisa bangun. Ruhnya tidak balik-balik. Butuh waktu lama. Rasulullah tidur tapi sadar. Jadi yang diistirahatkan, tidur itu dalam arti untuk mengistirahatkan badannya. Jadi badanmu punya hak, perlu istirahat itu. Tapi istirahatnya tidak seperti kita sampai 8 jam, 6 jam, 4 jam, tidak. Sebentar. Sekitar ya 1 jam. 1 jam, paling lama 3 jam. Beliau sudah stay lagi untuk aktivitas dengan Allah. Urusan kepribadian, kebutuhan pribadi beliau dengan Allah, kebutuhan beliau untuk mengatur umat. Itu. Nah, pemirsa, gimana tidur itu supaya nyaman? Nah, tidurlah lagi selagi ngantuk. Ngantuk. Keadaan apapun kalau sudah ngantuk, ya nyaman. Yang kedua, kalau sudah bangun, jangan tidur lagi. Berarti sudah 1 periode selesai. Masih ngantuk Pak, bagaimana? Lah, yang buat ngantuk itu adalah hormon tidur yang meluber di dalam darah kita. Makanya Rasulullah pada waktu bangun tidak langsung berdiri, tapi disangga ini, lehernya ini dan kepala dengan tapak tangannya. Miring gini. Sambil selonjoran miring. Nah, gini. Miring kanan. Mungkin 3 menit atau 5 menit terus miring kiri. Untuk apa itu? Untuk stretching. Ini lehernya ini ya. Ruas-ruas ini yang tadinya tuh apa itu? Banyak tersumbat, tertutup waktu tidur. Itu terbuka. Darah masuk, maka akan jadi segar. Yang kedua, tangan kita ini bisa menyerap hormon-hormon ngantuk tadi yang dalam darah itu terserap, sehingga darah kita bersih, kita akan bisa melek. Yang ketiga, kalau tidur jangan terlentang atau tengkurap. Tidur yang bagus itu miring ke kanan, boleh terlentang sebentar kemudian miring kiri, tapi yang paling bagus miringnya ke kanan. Insya Allah kalau itu kita kerjakan, kita akan jadi
cukup tidur sebanyak 3 jam itu. Insya Allah 1 periode cukup, tidak sampai 6 jam 2 periode atau 9 jam. Matahari terbit baru bangun. Wah, naudzubillah ya. Subuhnya kepelayu-pelayu, naudzubillah. Terus jangan sampai makan sebelum tidur. Itu akan melelahkan. Ya. Akhirnya jadi giling ngurusi gilingan ini, pencucian darah jadi terbengkalai. Itu. Jangan sampai ngasih tugas tambahan ke dalam tubuh kita yang tidak perlu. Wong ndak lapar kok makan malam. Ya. Kalau ndak lapar ndak usah makan. Beri kesempatan. Perut ini kosong, nutrisi sudah cukup. Nanti lever tidak perlu lagi repot-repot menggiling, ngasih energi untuk penggilingan makanan di usus. Lever akan fokus pembersihan darah. Selama 1-3 jam, jas bersih. Bangun, enak, seger. Tapi kalau kita sudah tidurnya telat, makan lagi. Nah, levernya kepayahan nanti. Lever kita tidak hanya ngurusi pembersihan darah, tapi juga harus menghasilkan energi-energi yang dibutuhkan untuk pengolahan makanan, untuk melek, chatting HP sampai jam 1, jam 2, jam 12 lah itu akan sangat memberatkan tugas lever kita. Yang bagus paling telat ya jam 11 lah. Nanti jam 2 atau setengah 2 bangun. Jam 10 tidur. Nanti jam 1 bangun. Itu yang bagus itu. Terus sholat malam. Insya Allah untuk apa sholat malam? Nah, supaya kita diposisikan Allah di tempat yang terpuji. Artinya apa? Tidak sampai melakukan sesuatu yang membuat kita terhina di dunia maupun di akhirat. Allah akan menolong orang itu, menunjukkan jalan-jalan yang membuat dia itu baik. Kalau salah, yang negur itu dengan cara yang baik. Enggak disiar-siarkan. Awas ya, kalau besok tidak dihentikan akan saya, wah itu jadi masalah. Yang baik itu ya ikuti saja, pakem-pakem dalam ibadah, insya Allah itu akan berakibat positif, efeknya akan lebih menguntungkan bagi kita sebagai hamba Allah. Jadi semua amalia, tidur, makan, puasa itu untuk kita. Dan puasa ini melatih kita untuk menjadi hamba Allah yang tidur sehat, tidur seperlunya, ibadah sebanyak-banyaknya. Kualitas terutama, kualitas. Kalau tidak bisa kualitas ya kuantitasnya. Allah kan nggak tahu, oh iya ini ilmunya sedikit tapi diamalkan, tidak apa-apa. Allah yang akan menimbang lebih berat mana ini. Ini banyak, kualitasnya agak kurang. Kemudian yang ini sedikit tapi kualitasnya tinggi. Lebih baik mana? Allah itu dalam menimbang itu personal dan bersifat kontekstual. Tidak bisa anak kecil bandingkan sama orang tua. Ini peluang sekolahnya sangat sedikit dibandingkan dengan yang sudah jadi syekh atau profesor misalnya. Tidak bisa dibandingkan. Bandingannya itu ya bersifat individual. Sesuai dengan qada dan qadar yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa kita mendapatkan qada qadar yang baik dalam jalan hidup kita, khususnya dalam mengolah istirahat dan tidur kita. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.